Oke guys, halo semuanya. Di video kali ini kita akan mereview AI atau Artificial Intelligence dari Cina yang baru aja rilis kemarin ya. Yang lebih tepatnya model R1. Jadi AI ini tuh gratis dan bisa digunakan untuk semua orang. Dan juga yang katanya bisa mengimbangin dari model AI terkenal saat ini seperti Claude 3,5 Sonnet dan juga GPT-01 gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menguji gitu kan dari AI yang ada saat ini dengan model-model yang udah saya siapkan di sini. Ada 3,5 Sonnet di paling ujung, yang tengah ada ChatGPT-01 dan juga yang paling kanan itu adalah DeepSeek R1 gitu. Jadi yang kita uji adalah 15 pertanyaan yang udah aku siapin di sini. Jadi penilaian ini diuji secara subjektif menurutku sendiri, dan kalian juga bisa ikut menilai aja dari 3 model AI ini mana yang terbaik gitu kan. Dari sisi kreativitas, inovasi, kejelasan, kelogisan, kualitas, dan juga akurasi. Pokoknya dari poin di bawah 6 ini ya. Jadi kita tahu bahwa R1 atau DeepSeek R1 yang menyeimbangin model-model yang udah ada saat ini yang terkenal seperti 01 mini dan juga 01. Tapi kalau kita ngelihat dari benchmark mungkin bisa dibilang ini tinggi semua gitu. Tapi kita nggak tahu realita kalau kita gunakan untuk chatbot atau prompting gimana hasilnya. Nah, kita uji untuk 15 pertanyaan sederhana ini. Jadi gimana hasilnya? Nanti akan ada skor 1 sampai 10. Kira-kira mendapatkan nilai berapa kayak gitu ya. Disclaimer lagi, ini penilaiannya secara subjektif. Jadi kalau kalian nggak setuju atau kalian setuju itu kembali lagi ke kalian sendiri. Oke, langsung aja kita akan prompt dari yang pertama gitu. Promptnya sederhana aja, jadi nggak terlalu susah. Jadi kita akan melakukan paste bersamaan di dalam 3 AI yang sama secara bersamaan. Kita jalankan dengan model yang terbaru saat ini, yaitu yang paling kiri ada yang namanya Claude 3,5 Sonnet. Terus di bagian tengah di sini ada ChatGPT-01 dan juga paling kanan ini adalah DeepSeek R1 gitu. Kalau kita nggak pakai DeepThink ini masuknya V3 versi modelnya, tapi kalau kita pakai R1 di sini harus diaktifin. Oke. Jadi biar sama-sama adil kayak gini ya pengujiannya gitu. Oke, langsung aja kita langsung play dari DeepSeek dulu deh. Let's go. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu kayak dalam kata strawberry ada berapa banyak huruf R yang bisa kita temukan. Jadi secara kita tahu bahwa R itu tuh kan di strawberry ada 3. STR, R1, R2. Nah, ini sesuai dengan jawaban. Yang paling cepat di sini adalah dari Claude 3,5 Sonnet. Dan untuk DeepSeek ini melakukan reasoning dulu, dia menjabarkan pertanyaan yang kita tanyakan gitu. Oke, yang kedua di sini urutannya adalah ChatGPT-01. Dia menjawab bahwa huruf R muncul di posisi ketiga 89. Jadi total ada 3 huruf. Oke, benar ya. Dan DeepSeek masih memproses. Oke, sambil menunggu kita langsung penilaian bahwa sama-sama bagus lah gitu. Sama-sama jawabannya sama-sama. Oke, DeepSeek kita tunggu. Oke, DeepSeek memberikan jawaban yang sesuai juga, yaitu 3. Jawabannya kita kasih nilai yaitu 10. Oke, jadi sama-sama nilai yang sama, walaupun dari kecepatan Claude lebih cepat daripada AI yang lain gitu. Oke, lanjut kita new chat. Terus kita new chat juga di bagian sini, kita new chat juga di bagian sini. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini termasuk dari coding ya atau pemrograman. Jadi kita akan mengetahui seberapa canggih untuk ngoding dari 3 model ini. Termasuk kita akan mengetahui DeepSeek ini sejago apa gitu kan buat ngoding utamanya. Oke, jadi ada pertanyaan, ada perintah maksudnya untuk membuat game snack interaktif menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Kita tambahin ya, barangkali dia ini kita tambahin vanilla supaya dia nggak membuatkan biar kita bisa ngerunnya itu langsung menggunakan VS Code langsung gitu. Jadi barangkali dia menggunakan framework
kayak misalnya Laravel atau React atau itu nggak tahu, kita pakai vanilla aja. Oke, langsung aja kita kirim dari kanan seperti biasa. DeepSeek kita urutkan yang pertama, tapi kita lihat siapa yang jalan paling cepat, utamanya juga, terus juga jawabannya paling bagus, hasilnya paling nggak ada error, dan pasti aman pokoknya lah. Oke, kita lihat di sini masing-masing melakukan prompting, dan jika dari masing-masing juga udah mulai memiliki fitur yang namanya artifact, kayak kita bisa langsung nge-preview dari hasil codingannya gitu. Oke, kita tunggu aja di bagian sini. Nah, di sini udah jadi guys. Untuk yang paling pertama itu ternyata di sini dari Claude 3,5 ya, tetap ya. Oke, sedikit lebih mirip, apa maksudnya hampir lebih cepat gitu. Oke, sama-sama dibuatin. Kita coba langsung aja implementasikan. Kita uji dulu yang pertama dari Claude 3,5 Sonnet ya. Gimana hasilnya? Dan ini kita refresh. Oke, coba ya. Oke, dia warna hijau dengan styling. Oke, berjalan dengan ini apa? Berfungsi. Kita coba makan, coba kita tabrakin habis ini. Oke, ini kita coba tabrakin ya. Ini dari style sih menarik. Oke, kita dapat 50 skornya. Itu pengujian dari 3,5 Sonnet. Kita lanjut ke DeepSeek karena DeepSeek ini urutan yang kedua. Langsung kita replace aja ya biar cepet ya. Kita replace, terus kita langsung jalankan, terus kita refresh. Nah, ini dari DeepSeek. Oke, kalau misalkan DeepSeek dia langsung jalan ya kondisi awalnya, dan dia warnanya kayak gini dari sisi stylingnya. Terus dari sisi apa oke, kayak gitu guys. Jadi menarik kalau ini nggak ada resultnya tapi berjalan dengan baik, dan juga kalau nabrak ada game overnya, nggak ada tapi ini mungkin dari sisi styling aja yang berbeda ya. Oke, kita lanjut untuk menguji dari ChatGPT 01. Langsung aja kita paste. Bentar. ChatGPT itu ngambilnya, oh dia misahin guys. Dia misahin dari jadi 3-3. Oke. Kirain dia digabung. Oke, nggak masalah. Kita juga udah siapkan. Di sini ada styling juga. Terus satu lagi nih HTML-nya. Kita hapus ini ya. Oke, kita refresh coba. Nah, ini dia. Oke, dia langsung jalan juga, dan juga dia nggak ada kotak ininya guys. Apa namanya, nggak ada kotak-kotak dari ularnya. Kalau tadi tuh yang Claude ada, terus juga di DeepSeek juga ada. Terus di sini lebih ke arah polosan ya style ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri sebagus apa untuk membuat sebuah game sederhana yaitu Snack ini. Oke, lah ternyata dia oke. Jadi kalau kita mungkin berikan perintah kalau misalnya nabrak tembok akan game over, dia akan bisa game over. Cuman di sini ChatGPT 01 dia nembus guys. Jadi mungkin dia mode snack yang bisa nembus gitu. Jadi mungkin kita bisa tambahin prompt aja untuk misal kita mau ini. Cuman secara perintah sih harusnya yang ini ya, harusnya itu ada game overnya gitu bagusnya, supaya ya anggaplah itu mode normalnya. Kalau misalkan ada yang nembus-nembus kayak gini, mungkin mode advance ada pilihannya kayak gitu. Oke. Oh, kalau misalkan cara ngerisetnya kita perlu nabrak aja, dan kalau nabrak nggak ada resultnya kayak gitu ya. Jadi kesimpulan penilaiannya bisa bilang aku sangat suka banget sama Claude udah pasti, dan juga walaupun tiga-tiga berjalan normal, tapi ChatGPT 01 aku kasih nilai skor 8 ya. 9 deh, 9. Terus DeepSeek itu aku kasih 9,5 kayaknya. Sebenarnya DeepSeek itu hampir bagus gitu, tapi ya oke lah, 10 aja, 10. Mungkin styling itu di beberapa orang nggak begitu berpengaruh ya. Tapi kalau misalnya kalian suka styling, tampilan yang lebih menarik gitu, terus ada resultnya, tapi juga tadi resultnya ada game over.
kayak bagus juga gitu. Jadi ya oke lah, kita kasih 10, itu subjektif aja. Artinya setiap orang mungkin bisa menilai berbeda-beda gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi biar nggak terlalu lama, ini baru 10 menit. Tapi baru 3 pertanyaan. Oke, langsung aja, kita agak mode cepat. Jadi langsung aja kita prompting lagi. Kita kasih pertanyaan lagi, kita new chat lagi. Nah, dari DeepSeek kita jalankan. Oke. Kita lihat, jadi hampir sama kayak tadi, tapi bedanya ini gamenya itu Tetris. Hasilnya kayak gimana gitu. Ini harusnya kasih ini ya, tambahkan vanilla CSS biar lebih pasti. Oke, ternyata dia udah paham. Oke, si Cloud 3 udah paham. Si DeepSeek R1 juga udah paham juga. Oke, kita lihat hasilnya kayak gimana. Siapa yang duluan, kita akan jalankan duluan ya. Oke, skor sementara dimenangkan oleh sama-sama dari 3,5 Sonnet sama DeepSeek R1. Dari tadi game ular-ular juga hasilnya juga ya cukup oke. Kita tunggu dari sisi model ini yang mana yang paling cepat gitu. Oke, ini kemungkinan videonya agak terlalu panjang, jadi kalau kalian mungkin terlalu lama, kalian bisa skip aja atau percepat videonya. Oke, ternyata yang paling cepat adalah DeepSeek ya. DeepSeek mendapatkan proses yang paling tercepat gitu. Oke, kita langsung paste aja di sini dan kita lihat hasilnya. Oke, ini adalah game dari DeepSeek. Oke, dia punya warna warna pink, terus juga ada variasinya. Oke, dia di tengah juga tempatnya, terus juga ini kita kalau misalkan mau ini gimana ya, mau putar gitu nggak bisa ya. Oke, nggak bisa, ternyata nggak bisa diputar guys. Mungkin bisa dispasi, harusnya ada fitur itu, tapi ini nggak dikasih ya, jadi agak susah nih. Coba kita lihat nanti si Claude apakah dia ada fitur muternya, mencet apa gitu. Oke, ini juga memang nggak ada. Oke, sejauh ini berjalan dengan normal. Nah, kalau misalkan kita ada yang lengkap itu, dia udah langsung turun. Jadi ini ya. Tapi ini kita nggak bisa ini guys. Apa namanya? Aduh, ke refresh malah. Kita nggak bisa pause juga, nggak bisa secara defaultnya. Maksudnya dengan prompting yang sederhana. Terus juga kita nggak bisa putar-putar Robloxnya gitu. Oke, jadi kita kasih skor. Bentar dulu deh, sambil menunggu kita coba. Nah, ini kalau misalkan di Cloud 3,5 Sonnet, dia udah langsung nampilin tampilannya gitu. Oke, kita coba jalan lagi dan ini dia untuk nah ini kalau 3,5 Sonnet dia ada startnya. Bagus, dia menarik guys. Oke, terus ada pause juga. Oke, kalau spasi itu dia semacam restart ya. Terus kalau kita, nah ini bisa nih diputar guys. Nah ini bisa diputar nih. Ini nih game Tetris dengan 1 kali prompting tapi hasilnya bagus nih guys. Oke, ada fitur pause juga, kita pause, ada startnya juga. Terus juga kita benar-benar dikasih banyak fitur ya di sini ya. Oke, mantap. Coba kita ini lengkapi 1 balok. Oke. Oke. Tunggu. Ya. Mana nih? Oke. Ntar ya, ini aduh. Nah, ini nih dapat nih. Oke guys, dapat nih. Oke, ternyata berhasil ya. Jadi kalau udah gabung 1 baris dia berhasil. Oke, ini sangat menarik banget, fiturnya ada banyak, tiba-tiba dibuatin bisa muter-muter, habis itu bisa ada reset dan lain sebagainya. Oke, kita uji lagi sekarang dari ChatGPT 01 gitu kan. Dia sebagus apa untuk kita mainkan. Let's go, kita paste di bagian sini. Terus kita coba refresh. Warnanya
Ini dia. Oh, ini dia bisa muter juga, guys. Dia bisa muter ya. Dia bisa muter. Loh. Loh. Kok dia sampai bawah ini nggak berhenti? Bentar, apakah ada kode yang salah? Kita lihat dulu sebentar. Dia ngasih itu. Oke. Oke. Dia cuma ngasih satu kode sih. Oke, guys, ternyata Tetris dari 01 ini tidak berhasil dengan maksimal karena dia tiba-tiba hilang, guys. Atau mungkin sebenarnya ini kelihatan, tapi CSS-nya ini nggak kebaca mungkin ya. Coba. Kita coba perhatiin sedikit CSS-nya. Oke. Ternyata emang kayaknya ini deh. Nih, dia itu apa namanya? Mungkin bloknya itu ketumpuk tapi nggak muncul gitu, guys. Ada ngebug. Jadi bisa dibilang nih gagal ya untuk ChatGPT 01. Oke, langsung kita kasih nilai aja. Jadi penilaiannya itu Claude udah pasti 10. Terus ChatGPT dia ngebug kasih 7. Kemudian DeepSeek R1 dia bagus berjalan cuma nggak ada fitur-fitur menarik. Jadi jawabannya 9. 9, tapi sebenarnya ini bisa juga 8, guys. Tapi oke lah karena dia mungkin ada apa namanya, ngepromptingnya juga cepet juga tadi. Terus apa hasilnya juga, stylenya juga cukup oke lah. Walaupun mungkin fiturnya nggak ada gitu. Kita kasih 9 aja. Nah ini ChatGPT nih sebenarnya yang parah nih, ngebug gitu. Bener-bener nggak jalan gitu, guys. Tampilan dari stylingnya kita kasih 6 aja lah, kita turunin, guys. Jadi 10, 6 dan 9 ya, atau kita kasih 7 aja. Oke, ingat ya ini subjektif, jadi kalau kalian nggak setuju atau kalian setuju itu kembali lagi ke kalian sendiri. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini masih banyak, guys, jadi masih lama. Kalau kalian penasaran kalian bisa percepat langsung gitu. Let's go, kita lihat hasil dari promptingnya bagaimana. Jadi pertanyaan keempat ini adalah pertanyaan sederhana. Kayak misalkan di kantor pos tuh ada minimum dan maksimum ukuran amplop. Tapi kalau kita punya amplop yang ukurannya milimeter, gimana standarnya? Apakah memenuhi jelaskan perhitungannya? Jadi kayak menurut AI gimana nih dengan kesimpulannya gitu. Oke, di sini amplop bukan mm, dia harusnya dikonvert dulu ke senti biar ini kesimpulan amplop tersebut tidak memenuhi standar karena panjangnya 27 m. Karena 27 loh. Bentar, guys. Kesimpulan amplop tersebut tidak memenuhi standar karena panjangnya 27 mm melebihi batas maksimum yang diperbolehkan 229 mm meskipun lebarnya masih dalam rentang yang diizinkan. Tidak memenuhi standar. Apakah memenuhi lebar minimum? Oke, dia dikonversi dulu ya. Jadi 14 itu 140. Ini. Nah, pertanyaannya adalah jika 200 mm dan 275 mm, di sini kita lihat di paling kiri situ. Nah, diketahui bahwa lebarnya ini, panjangnya ini, maka otomatis kalau misalnya standar maksimumnya adalah segini, berarti nggak bisa dong. Iya, nggak bisa karena lebarnya terlalu ini ya, terlalu. Jadi nggak, kesimpulan amplop tersebut tidak memenuhi standar karena panjangnya melebihi. Betul, nggak bisa, guys. Jadi melebihi maksimal 22, maka ukuran amplop tidak memenuhi standar tersebut. Kedua dimensi amplop berada dalam ukuran yang diizinkan sehingga memenuhi. Kenapa DeepSeek R1 dia malah mengizinkan? Oke, 27,5 jadi perhitungannya memenuhi syarat minimum, periksa standar minimum. Tapi kenapa lebarnya 275 jadi 27,5 cm? 27 itu kan lebih dari 27 itu kan lebih dari 22,9. Kenapa dia mengizinkan ya? Pertanyaannya itu, guys. 20 cm lebih dari 14 dan 27. Ini aku lebih prefer ke ini ya, ChatGPT sama Claude AI ya.
Ini salah guys, udah pasti salah guys. Karena seharusnya nggak bisa, nggak memenuhi seharusnya ya. Karena kalau dia memenuhi harusnya ya di bawahnya ukurannya. Bener nggak? Coba kalian tulis di komentar. Menurut kalian gimana perhitungan ini? Oke ya. Oke, biar nggak terlalu waktu lama, kita langsung kasih nilai bahwa ChatGPT dan Note ini 10 dan ini sangat salah gitu kan. Ya, kita kasih skor 3 lah, 3 gitu guys. Skornya di bawah karena seenggaknya dia bisa ngasih jabarannya kenapa walaupun hasilnya salah, seenggaknya dia bisa menjelaskan dulu lah. Oke, kita kasih 3 aja poinnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke 5 gitu. Kita tambah lagi plus, kita tanya, tambah lagi plus, kita tanya, terus satu lagi tanya plus. Oke, kita langsung pertanyaan kelima. Mohon hitung jumlah kata respon Anda dan jelaskan metode penghitungannya. Oh, sorry guys, ini belum kepencet. Jadi ya nggak kepencet bareng ya. Oke, ini ya, abaikan untuk kecepatan ini. Jadi di sini aku pengen kayak ngetes aja gitu. Kalau misalkan ngeprompting menanya, dia ngejawabnya itu berapa hurufnya dia gitu. Nah, kebetulan dia itu ngejawabnya ini, baik, saya akan memberikan respon dengan teliti. Selamat datang, hari ini cuaca yang cerah. Oke, dia seakan-akan ngejawabnya ini ya. Terus dia bilang, kalau ternyata ini ada 16 kata dengan metode perhitungannya itu satu kata dihitung 1, 2, 3, 4. Oke, ini bagus. Lanjut ke DeepSeek. DeepSeek masih ke muter-muter, dia masih reasoning, mencari tahu. Oke, berdasarkan perintah tersebut, jelasan mengenai cara proses ini sebuah definisi kan. Oke, dia 56 1 2 3 4 5. Ini nggak diceritakan, jelaskan metode perhitungannya gitu. Tapi kenapa dia nggak ngasih tahu ya? Tapi sebenarnya ini si Claude juga seharusnya dia ngejawabnya apa semuanya ya kan? Itu dihitung semua. Termasuk, tapi ya agak susah. Sebenarnya pertanyaan ini ambigu juga guys. Sorry ya. Ini by the way, pertanyaan ini aku ambil tadi referensi dari Google gitu. Jadi kalau ada yang salah mohon dimaklumi. Sepertinya ini ada pertanyaan yang salah guys. Oke, kayaknya kita abaikan aja ya pertanyaannya ya. Ini kemungkinan salah gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi kita langsung aja. Oke, dan kita langsung tanyakan. Jadi pertanyaan yang ke-6, sebuah ruang berisi 3 pembunuh. Seorang masuk dan membunuh salah satu mereka, tidak ada yang meninggalkan ruangan, berapa pembunuh yang tersisa? Jadi dalam ruangan ada 3 pembunuh, terus dia dibunuh gitu kan. Seorang masuk, ada yang masuk terus ngebunuh lagi gitu. Nah, itu ada berapa? Kondisi awal. Oke, dia ngejelasin, berarti harusnya jawabannya 3 ya, tetap 3 ya. Jadi jumlah awal ada 3 orang. Meskipun pembunuh terbunuh, orang yang masuk melakukan pembunuhan tersebut juga seorang pembunuh. Karena tidak ada yang meninggalkan ruangan, maka jumlah tetap jadi 3, yaitu 2 orang pembunuh selamat dan 1 masuk baru. Oke, 3 ya jawabannya ya. Meskipun ada 1 orang mati, namun tetap terisi 4 orang. Tersisa 3 pembunuh. Oke, jawabannya benar semua guys. Jawabannya benar semua ya. Kita mendapatkan 10-10 semua guys. Oke, lanjut ke pertanyaan ini selanjutnya. Kita chat baru, kita tanya lagi, kita langsung kirim. Oke, kita lihat hasil selanjutnya. Jadi ini pertanyaannya bandingkan antara 9,11 dengan 9,9, mana yang lebih besar gitu, mengapa, jelaskan. Oke, nah ternyata jawabannya 9,9 lebih besar, betul. Oke, ini betul. Terus ini juga mana? Ini juga ya bener, 9,9 juga betul. Dia to the point. Claude jawabannya sejauh ini yang paling to the point daripada yang lain ya. Oke, dia oleh karena itu 9,9 atau 9,9 lebih besar daripada 9,11. Oke, semuanya benar dengan ya reasoning yang cukup bagus. Ini tadi lupa di ini ya, new chat ya, tapi nggak masalah deh. Oke, semuanya jawab dengan baik.
Dan kita langsung aja kasih penilaian 10/10 semuanya. Karena ini sama, kita langsung copy saja. Terus oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan ke berapa nih? Ke-7 kalau nggak salah tadi. Ke-8. Oke, ke-8 guys. Jadi pertanyaan ke-8 inilah buat 8 pertanyaan mencakup Apple, mencakup aspek inovasi, sejarah dan dampak dan teknologi. Oke. Jadi dia pertanyaan yang kayak misalnya selain produk-produk iPhone, bagaimana pengaruh desain minimalis, seberapa besar peran dua periode, bagaimana kepuasan, sejauh mana Apple melihat, oke, bagaimana pendekatan inovasi evolusi Steve Jobs. Oke, sangat-sangat bagus semua ya pertanyaannya ya. Di sini juga ini bagus bagaimana keberhasilan Oke, ini menarik semua pertanyaannya. Dia ngasih pertanyaan yang dengan skor dengan jumlah 8 semua ya. Oke, menurutku ini bagus semua gitu. Jadi semuanya berhasil mendapatkan nilai 10 gitu. Ya, lanjut. Nah, ini ke codingan lagi gitu. Balik lagi ke coding gitu. Oke, di sini kita langsung kirim aja pertanyaannya. Perintahnya yaitu kembangkan aplikasi Sticky Notes modern dengan HTML, CSS, dan JavaScript, fitur minimal, tambah edit, hapus, dan penyimpanan lokal. Gitu. Oke, kita lihat di sini DeepSeek melakukan reasoning dan juga di sini juga masih ya memproses gitu. Sejauh ini pemenangnya adalah dari Cloud 3,5 Sonnet ya, masih ya. Dan untuk tadi satu pertanyaan kita skip aja. Jadi mohon maaf, ini pertanyaannya mungkin ada yang salah tadi ya. Jadi ini tadi aku dibantu sama temanku buat bikin soal ini. Tapi ternyata mungkin pertanyaannya ada yang salah gitu. Oke, kita abaikan, nggak masalah. Kita sembunyiin aja biar kelihatan rapih. Oke, kita udah jadi Cloud 3,5 Sonnet juga. Ini tadi mana yang cepet nih ya? Ya, kita langsung jalanin aja lah ya. Dari 3,5 Sonnet terlebih dahulu gitu. Kita refresh dan kita tambah catatan. Oke. Halo guys. Mantap. Sticky notes. Oke, hapus. Yes, hapus. Yes. Menarik guys. Menarik. Edit juga bisa. Kita refresh. Oke, masih kesimpan. Ini menarik guys. Kalau 3,5 Sonnet bisa memberikan perintah. Oke, ini kita nanti dulu deh. Ini belum selesai. Kita lanjut ke ini dulu ya. Apa namanya? DeepSeek guys. Oke, Claude dapat 10. Dia menarik nih. Mencoba untuk memberikan styling. Ini kenapa undefined nih? Delete. Tambahkan. Oh, ini bekas yang tadi ya. Coba kita tulis dulu. Kok nggak bisa nulis? Oh, harus pencet edit guys, baru bisa. Halo guys. Save. Terus tambah. Oh, ini kalau misalnya kita langsung mencet, kalau nggak pencet edit dia nggak bisa. Dia harus dipencet edit baru menarik. Oke. Tambah, terus kita delete. Delete-nya nggak ada konfirmasi, dia langsung kehapus. Oke, dari styling dia menarik. Tapi dia kenapa dia nggak di tengah ya? Tombol plusnya. Oke, lanjut ke bagian ini ya. ChatGPT. Kita cek CSS-nya. Terus kita uji juga. Kirim juga JS-nya. Oke. Kita refresh. Tambah catatan. Halo. Aduh, sorry guys, typo. Halo. Wih, keren juga nih. Wow. Edit. Oh, bagus nih guys. Bagus. Menarik. Oke, nah ini guys. Ini baru menurutku ChatGPT mungkin menang guys. ChatGPT mungkin menang ya. Tapi juga Claude juga oke. Ya, sejauh ini berjalan semua lah ya. Mungkin masalahnya styling aja guys. Kalau styling kita nilai gak ya? Kita nilai gak guys?
kayaknya dari semuanya itu yang paling bagus itu dari DeepSeek. Cuma ada DeepSeek juga beberapa yang ada mungkin relatif juga, ada yang nggak suka gradient. Oke lah, kita kasih nilai 10 semuanya deh guys. Karena masing-masing juga memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kalian bisa nilai sendiri gitu. Kalau menurutku jawabannya ini mendapatkan 10 semua. Oke, lanjut. Jadi kita langsung aja. Oke. Plus. Oke, kita kirim. Nah, pertanyaannya, sebuah kereta melaju dengan kecepatan 60 mph selama 2,5, kemudian meningkat jadi 75 mph selama 1,5 jam. Jumlahnya berapa gitu? Oke, dia langsung hitung. Jawabannya di sini adalah 26,25 mil. Oke, di sini kalau dia langsung jawabannya to the point. Ini juga to the point. Dan juga tinggal menunggu hasil dari ChatGPT. Kayaknya ini juga benar sih. Kayaknya ini juga benar. 625. Oke, benar semua guys. 10 juga nih jawabannya. Dan pertanyaan terakhir. Sorry, maksudnya pertanyaan ke-9, ke-11. Oke, bentar. Bentar guys, sorry. Ini kita buat baru. Nah, ini ya. Jadi kita kirim. Oke. Dengan cara chat baru ya, biar sama-sama ini apa namanya? Press. Oke, kita minta untuk membuatkan kupu-kupu dengan menggunakan SVG. Nah, hasilnya kayak gimana untuk masing-masing dari AI yang memberikan hasil bentuk SVG. Mana yang paling sesuai dan mana yang paling widih. Si Claude itu dia ngasih style kayak gini ya. Style kayak gini dia. Oke, ini kalau di paste kita lihat ya, pokoknya ini ya. Nah, ini hasil dari apa namanya? Claude 3,5. Terus kita coba jalanin ini untuk hasil dari DeepSeek. Widih, menarik. Ini kayak ini guys, maksudnya dia kumpulan dari apa namanya, bentuk-bentuk gitu ya. Oke, terus kita coba di ChatGPT hasilnya. Oke guys, ini baru bisa kita nilai guys. Yang paling bagus sepertinya dari ChatGPT ya, yang paling bagus ya. Sepertinya yang paling bagus dari ChatGPT guys. Ini kalau nyambung mungkin lebih bagus nih Claude. Oke guys, ini kita bisa nilai nih karena ini dari sisi tampilan, inovasi atau kreativitas kita kasih 9, kita kasih 10 dan kita kasih 8 untuk ini. Jadi kayak ada urutan pertama paling bagus tuh dari ChatGPT tadi bentukannya nih kayak gini. Ini menarik sih, walaupun sebenarnya ini kupu-kupu atau enggak ya bentukannya. Ini mungkin nggak terlihat begitu kupu-kupu guys, tapi kayak pinknya masuk gitu, kayak menarik gitu. Atau sebenarnya ini oke, kita kasih 9 aja guys. Ternyata setelah dilihat-lihat itu kayak bukan kupu-kupu gitu. Jadi kita kasih 9 ya. Tetap masing-masing juga ada kekurangan dan kelebihan. Walaupun dari sisi ini warnanya bagus, tapi ternyata tuh kalau dilihat-lihat ini kayak bukan kupu-kupu, tapi ini kayak kumbang atau semacamnya gitu, atau daun malah. Oke, kita penjelasan segitu. Kita lanjut untuk bentar guys, sorry. Kita new chat lagi, kirim, new chat, kirim, new chat, kirim. Oke, kita kirim. Di sini udah hampir 30 menit. Oke, kita dikit lagi mau selesai ya. Kita lihat pertanyaannya, sisa 1, 2, 3. Sisa 3 lagi guys. Kita lihat nih, jadi ada perusahaan memberikan total bonus 600.000 gitu kan. Nah, terus ada bonus terkecil 5.000, terus ada terbesar di sini. Nah, terus hitunglah jumlah karyawan menerima bonus. Oke, di sini jawabannya ada 40 orang yang akan menerima bonus. Oke, di sini kalau ini pakai bahasa Inggris dia.
Dan jawabannya sama 40 juga. Di sini juga 40. Oke, semuanya mendapatkan jawaban yang begitu bagus, yaitu 40, dan kita nilai yaitu ini ya, apa namanya, 10 semua. Oke, lanjut. 3 pertanyaan terakhir lagi. Oke. Ini adalah pertanyaan ini lagi ya, apa namanya, coding lagi ya, coding. Aduh, ini lupa dipencet. Coding mengcoding, yaitu untuk membuatkan sebuah HTML CSS untuk menstimulasikan sistem checkout toko online, yaitu dengan memasukkan item, kuantitas, dan menghitung total pajak jika ada, dan jika di atas 100.000 dia dapat diskon 10%, mencakup penanganan kesalahan input yang tidak valid. Oke, ini cukup kompleks sebenarnya perintahnya. Kita lihat apakah masing-masing bisa menjawab dengan berhasil. Jadi oke, di sini Claude udah langsung memberikan ya jawabannya ya. Seperti biasa, Claude nomor 1 relatif lebih cepat daripada AI lainnya untuk berpikir gitu. Nah, kita lihat di sini masukkan nama item, misalkan sandal. Terus harganya misalnya sandalnya mahal gitu. Misalnya contoh lah di sini adalah 500.000 gitu kan. Terus jumlahnya 1. Oke, ternyata dia sandal dapat segini, pajaknya segini 20%, terus diskon 50.000, totalnya segini. Oke, menarik. Terus kalau misal kita kosongin gitu, oh bagus deh, dia langsung memberikan ini apa namanya, error gitu. Bentar, sorry. Ini kita balik lagi, kita langsung copy aja, lanjut ke bagian DeepSeek ya. Oke, DeepSeek kita refresh. Ini agak bagus nih tampilannya. Sandal ada kayak POS gitu. Sandal, terus harganya 1.000 juga. Kita coba 1 gitu. Hitung. Loh, hitung. Kok nggak bisa dihitung? Oh, harus ditambah item, hitung. Oh, dia itu nggak sekaliin ini, maksudnya dia harus. Oke, kita coba ya. Misalnya laptop ROG misalnya. Totalnya 10, ini berapa nih? 10 juta. 10 juta ya. Terus kita tambah, kita hitung. Oke, dia kayak gitu ya prosesnya ya. Nggak ada informasi gimana, masing-masing berjalan dengan normal dan ada fitur-fiturnya, ada resetnya juga. Terus bentar, kalau Claude tadi tuh cuman bisa 1 ya, sandal misalnya 1.000 plus 1. Oke, dia cuma bisa 1. Coba bentar, kita masukin lagi. Misalnya kita, kan namanya keranjang harus bisa masukin lebih dari 1 ya. Misalnya laptop harganya berapa nih, 10 juta. 1, samain aja kayak tadi. Oke, ternyata bisa guys. Dan tapi ini nggak ada fitur reset ya, nggak ada fitur reset, tapi dia ada fitur tambah barang banyak juga. Oke, kita udah dapat kesimpulan. Kita coba sekarang copy bagian ChatGPT, refresh. Oke, ChatGPT nggak begitu bagus stylingnya, tapi mungkin ini terlihat fungsinya ini berfungsi semua nih. Coba ya, tambah item berhasil ditambahkan sandal. Oke, menarik. Ini terus kita laptop. Di masing-masing memang punya kelebihan dan ini ya, kekurangan gitu. Oke, hitung. Nah, dia kayak gini guys tampilannya. Ya, cukup oke. Gak ada fitur reset juga, tapi di sini tampilannya dia polosan aja gitu. Yang penting fungsional ya. Oke. Kita langsung nilai aja. Jadi skornya itu semuanya sama-sama bagus. Ini masalah style aja ya. Nah, style dan juga fitur. Kalau misalnya di Claude juga nggak ada fitur reset, tapi di DeepSeek ada. Di DeepSeek tapi juga style itu kadang ada, tadi itu kelihatan ada yang menceng dikit guys. Jadi nggak rapi. Jadi oke lah, kita samain aja 10 gitu. Biar sedikit imbang. Ingat ya, ini penilaian subjektif lagi. Jadi kita langsung aja lanjut ke 2 ini karena ringkas jurnal. Oke, di sini
Kita coba upload jurnal aja ya, karena ini adalah apa namanya, belum mempersiapkan artikel. Jadi kalau tadi aku udah siapin yang namanya jurnal, ini kita akan upload jurnal ini ke sini. Terus juga kita upload jurnal, ntar ke sini juga. Loh, oh ternyata 01 nggak bisa ini ya, nggak bisa ini guys, review jurnal gitu. Oke, atau kita ubah lagi ke 40 aja, biar sama-sama bisa ini ya, biar sama-sama bisa kita uji gitu kan. Oke, sama-sama udah kita kirim. Terus dia ini agak cepet tadi. Terus juga di sini juga nguploadnya juga agak cepet. Oke, di sini juga. Oke. Jadi kalau ChatGPT kita pakai yang 40 ya, bukan pakai 01 karena dia nggak bisa ngupload PDF. Nah, di sini dia itu memberikan kesimpulan bahwa signifikan gini, terdapat 2 kategori DDoS dan juga ada phishing AI. Terus yang telah efektif mendeteksi kedua jenis serangan. Yang perlu diatasi meskipun AI menawarkan manfaat besar dapat diatasi, yaitu model AI-nya. Terus adanya resiko positif model input, kekhawatiran privasi, AI meningkatkan efisiensi aplikasi detection system. Tren global meningkat signifikan dalam AI, tetapi pendekatan mitigasi resiko. Oke, sama-sama bagus. Kalau kembali lagi memang dari Claude ini sangat to the point ya, lebih langsung to the point tentang persoalannya. Nah, kalau ini sedikit ke penjelasan lebih dekat. Oh, ternyata dari apa namanya DeepSeek-nya ada traffic tinggi ya. Jadi itulah. Oke, daripada kelamaan, kita kayak langsung nilai aja. Jadi dari sisi Claude memang dia to the point, kita kasih 10 aja langsung. Dan juga ini juga bagus gitu dari ChatGPT 40 walaupun 40 ya. Terus juga di sini DeepSeek juga karena dia gagal. Mungkin kalau misalnya kita pakai V3 hasilnya bagus ya. Hasilnya mungkin bagus. Terus kalau misalnya ChatGPT 40 dia sebenarnya ya lebih detail juga sih. Ini mirip-mirip lah, kurang lebih mirip-mirip sama kayak ini ya, sama kayak ChatGPT, Claude dan DeepSeek ini nggak jalan. Oke guys, ternyata dia human traffic dan kita mau tunggu aja ya. Kita tunggu aja ya. Coba kita nggak usah pakai DeepSeek R1, terus kita reload lagi. Jadi kita tanpa menggunakan deepthink supaya dia langsung bisa jawab. Nah, dia bisa nih bukti pendukung. Dia pakai V3 berarti ya, versi model V3. Oke, dia juga bisa nganalisis. Sejauh ini jawabannya juga bagus walaupun tadi hit traffic. Jadi ya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih guys. Pertanyaan terakhir langsung aja sebagai penutup juga. Karena udah terlalu lama juga. Oke, kita kembali ke 01, kita kirim. Kita DeepSeek lagi, kita kirim, kita kirim. Oke. Jadi kayak pertanyaan terakhir yaitu rancang algoritma pencarian jalur terpendek dari graf berbobot dengan kemampuan menangi bobot negatif dan pembaruan dinamis. Ini itu kok pertanyaan ini ya? Guys, ini kayaknya aku salah kasih pertanyaan, guys. Coba ya kita ganti pertanyaan yang lain ya. Misalnya ini dari soal pertanyaan ini nih. Pertanyaan dari apa namanya matematika ya, biar lebih gampang gitu. Misalnya jawabannya B ya dari soal jawaban. Nah, untuk membeli Pak Bambang ini coba kita kirim ya. Karena kayaknya aku salah kasih pertanyaan deh. Ini pertanyaannya ada yang salah. Oke ya, kita ganti aja pertanyaannya. Waduh, ada watermark guys ternyata. Oke, kita kirim. Dah. Nah, pertanyaan terakhir kita ganti dengan pertanyaan ini ya, untuk membeli barang ini ya.
Oke, jadi ini kita tukar dengan pertanyaan ini. Oke. Ya, jadi kita ganti tuh. Jadi ada 15 pertanyaan. Satu tadi gagal karena tadi salah. Kita ganti yang terakhir itu. Dan hasilnya 675. Dan ini lagi hack traffic. Coba kita nggak usah pakai R1, tapi pakai yang versi V3 aja. Jawabannya B ya tadi ya. 67500 sama. Betul guys. Oke. Ternyata semuanya benar semua dan dia mendapatkan 10 gitu. Sorry. Salah. Oke. Jadi skor sementara dimenangkan oleh Cloud 3 Sonnet dengan skor 139 gitu dengan pengujian ini gitu. Walaupun ini terlihat subjektif, tapi menurutku ini udah bisa menggambarkan AI yang mana yang paling bagus dan yang terbaik. Tapi kita bisa lihat dari kembali lagi kebutuhan. Karena DeepSeek yang pertama itu adalah AI gratis, open source, dan juga bisa diakses semuanya. Sebenarnya cukup oke untuk bisa jadi opsional pilihan ketika misalnya kalian belum bisa memiliki atau menggunakan model dari 3,5 Sonnet, GPT-01, atau GPT-340. Jadi DeepSeek pilihan terbaik dan jadi opsi yang paling worth it ketika kalian ingin dengan harga yang lebih murah, atau kalian ya kalau murah itu di harga API-nya kalau kalian ingin membeli. Kalau misalkan dengan versi chatbotnya langsung dengan akses di website DeepSeek cukup bagus juga, hasilnya memuaskan. Ada beberapa mungkin itu lebih kita perlu jelasin lagi. Jadi seperti itu kesimpulannya, bahwa tetap menjadi top model AI terbaik yaitu 3,5 Sonnet menurutku pribadi. Jadi kalian bisa nilai juga dari pengujian yang tadi, walaupun mungkin tadi ada kesalahan, mohon maaf. Kalau lebih seperti itu aja video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Kalau kalian ada request video tentang AI atau tentang apapun yang ingin dibahas, tulis di komentar. Dan jika menarik dan perlu sangat dibahas, aku bakal bahas videonya. Oke guys, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye.